Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam satu anggaran. Baik, di video chapter atau bagian final ini pada aplikasi Arkas 2022 ya, kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di aplikasi Arkas 2022 ini dan cara menyelesaikan permasalahan itu berdasarkan yang saya pahami dan sudah saya lakukan, dan alhamdulillah sudah banyak teman-teman yang berhasil ya. Permasalahan-permasalahan ini terjadi karena dan akibat dari update Arkas 283 ya pada saat itu, sehingga ada beberapa yang tidak sesuai. Baik, langsung saja Bapak Ibu, sebelum kita lanjut jangan lupa share video Sang Pemikir, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya, karena subscribe gratis Bapak Ibu untuk mendukung channel Sang Pemikir agar lebih maju dan dapat memberikan contoh pada teman-teman semuanya yang mungkin kesulitan dalam melakukan menyelesaikan administrasi pada biaya operasional sekolah, khususnya pada aplikasi Arkas. Baik Bapak Ibu, langsung saja di sini permasalahan yaitu mengatasi blank di Arkas 2002 versi 3.4285 ya. Banyak sekali kemarin teman-teman yang sudah update otomatis dari versi 3.4285 ini. Langkah yang pertama kita akan membahas tentang mengatasi blank di Arkas 2002 versi 3.4285. Nah, ini kemarin sudah saya berikan contoh pada teman-teman di wilayah saya. Langkah yang pertama yaitu salah pilih tahun anggaran ya. Lalu yang kedua yaitu update otomatisnya terpotong karena virus ya, itu yang kedua, sehingga matikan antivirusnya dan tidak semuanya perangkat kita itu mendukung aplikasi Arkas. Makanya kalau saya anjurkan kepada Bapak Ibu gunakan minimal lah ya Core i3 gitu ya, minimal Core i3 Windows 10, sehingga untuk mengatasi hal-hal yang di luar teknis ya. Jadi matikan antivirus lalu update manual. Oke. Pertama salah pilih tahun anggaran, dan yang kedua matikan antivirus dan update manual di Arkas ya. Lalu yang selanjutnya yaitu kalau masih ngeblank kembali atau di restore ke BKU sebelum update ya, sebelum update 285. Oke. 3.4.285. Nah, oke, akan saya jelaskan. Baik. Pertama, mengatasi blank di Arkas 2022 versi 3.4282. Nah, ini kemarin ada banyak teman-teman ya. Kita masuk ke Arkas ya. Nah, kita masuk di Arkas ini. Oke. Lalu Bapak Ibu,
Di sini username-nya silahkan masukkan username Bapak Ibu semuanya, passwordnya juga. Sini saya blur ya, biar tidak kena take down. Nah, kesalahan pertama biasanya di sini Bapak Ibu tidak memilih tahun anggaran. Nah, ini tahun anggaran ya, harusnya tahun anggaran. Tahun anggaran harusnya dipilih tahun 2022. Karena kalau dipilih 2023, kita masuk ya, coba kita masuk, kita login. Nah, akan ngeblank seperti ini. Ini permasalahan pertama. Oke. Permasalahan pertama itu karena kita salah memilih anggaran saat login. Oke, kita keluarkan lagi. Nah, harusnya kita pilih tahun 2022. Lalu kita login. Nah, tampilannya kembali. Ada yang kedua, yaitu ketika kita sudah memilih tahun anggaran 2022 tapi kok masih ngeblank. Nah, pada saat update itu ternyata virus, updatean terbaru itu dianggap virus, sehingga saran saya matikan antivirus dan update manual di Arkas ya. Caranya kita masuk ke utilitas, lalu masuk di menu cek pembaharuan aplikasi. Silakan masuk saja. Nah, nanti di sini dia akan update terbaru. Kalau ada tulisan update, maka silakan diupdate ya. Tapi kalau tidak ada, seandainya tidak ada dan sudah terupdate semuanya, karena di sini tidak ada versi baru, posisinya ini masih ngeblank gitu ya, maka saran saya yaitu ini posisinya yang blank ya, kita ibaratkan blank putih gitu, padahal kita sudah cek pembaharuan, antivirus sudah kita matikan, lalu di sini terlihat tidak ada versi baru. Nah, posisinya sudah di tahun 2002, maka silakan restore ya, di restore saja, kembali ke Desember atau sebelum tutup BKU kapan yang terakhir. Nah, maka dia akan otomatis terupdate di 285 ini dan akan kembali pulih. Maka silakan kembali mengentrikan apabila sebelum tutup BKU Desember atau sebelum tutup BKU lebih enak ya, tidak usah mengentrikan. Itu cara mengatasi blank di Arkas ya. Yang pertama. Nah, oke. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengatasi sisa saldo kas tahap 2 tidak masuk di tahap 3 akibat update Arkas versi 3.428 ya. Pertama, kalau seandainya Bapak Ibu, silakan cek saja di penata usahaan, kemudian lihat di buku dan pembantu, di BKU dan pembantu, apakah di bulan ditunai, lalu silakan klik pos reguler, lalu silakan ketik saja di sini bulan September ya, karena bulan September ini sisa saldo tahap kedua itu sudah masuk enggak di tahap ketiga. Oke, silakan cek di bulan September, lalu ketik print saja ya, kita print, kita cek. Nah, di sini kalau penerimaan atau saldo kas tunai bulan Agustusnya di sini 0 ya, maka saya pastikan saldo kas Anda tidak masuk di tahap selanjutnya atau tahap 3 kalau di sininya 0.
Tapi kalau di sininya sudah sesuai, maka sudah balance alias sudah benar. Silakan cek saja Bapak Ibu di saldo kas Bapak Ibu. Kalau seandainya bulan Agustus ada sisa saldo kas tunai, ingat tunai ya, bukan sisa saldo di rekening bank, tunai. Lalu di sini kok nol di bulan selanjutnya, di bulan September, itu saya pastikan error atau bermasalah di arkasnya, sehingga bisa saja itu menjadi minus di BKU atau kasnya, kas tunainya tidak sesuai pembelanjaan. Itu permasalahannya. Untuk mengatasinya yaitu Bapak Ibu silahkan restore arkas di bulan di bulan September, atau hapus BKU sampai bulan September. Nah, kenapa kok saya sarankan ini? Karena saya sudah melakukannya dari beberapa teman-teman. Ketika saya restore di bulan Oktober, itu tidak masuk masian. Ketika saya restore di bulan September, masuk. Dengan catatan sudah terupdate di 285. Maksudnya arkasnya sudah diupdate 285, lalu kita restore ke September atau hapus BKU sampai bulan September, sehingga nanti kita entrykan lagi, kita buat pembelanjaan atau SPJ kan lagi. Saya yakin 1000% pasti ini masuk ya. Silahkan cek Bapak Ibu untuk mengatasi hal itu. Oke. Lalu selanjutnya, Pak, apakah selain hapus BKU September atau restore ke bulan September, ada gak solusi lain? Sejauh ini saya nggak menemukan ya, karena ini adalah sistem yang tidak bisa langsung instan ya kan. Jadi saya hanya bisa melakukan seperti ini, hapus BKU atau di restore sebelum September ya, sebelum kita entry bulan September. Karena apa? Karena nanti akan menjadi bumerang ketika kas kita masih nol gitu ya. Jadi silakan restore saja atau hapus BKU September. Apakah masih terlapor? Karena tahun anggaran sudah selesai. Nah, silakan dicek di situ apakah kapan terakhir kali tutup penarikan data di Boskemdikbud. Batas lapor Boskemdikbud tahap 3 itu 31 Januari. Sekarang masih bisa Bapak Ibu untuk memperbaiki ya, karena batas pelaporan itu 31 Januari untuk tahap 3. Jadi saya yakin masih bisa untuk diperbaiki. Oke. Lalu mengatasi BKU minus atau K7A minus ya, baik. Di sini banyak sekali permasalahan. Mengatasi BKU tidak sesuai ya, lebih baik BKU tidak sesuai gitu aja, karena kebanyakan tidak minus tapi tidak sesuai anggaran, tidak sesuai dengan keadaan. Gitu aja, karena keadaannya banyak sekali ya, kondisi. Maksudnya bagaimana untuk mengatasi BKU yang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi, itu banyak sekali faktornya. Yang pertama yaitu Bapak Ibu bisa seperti tadi, yaitu restore ya, restore. Yang pertama ini bisa seperti ini, di restore saja sampai bulan September, karena pasti ada salah satu ya, ini menyebab kejadian saldo kas yang tidak masuk juga bisa, yang tidak sesuai ya. Lalu
Yang kedua yaitu yang cara mengatasinya, silakan Bapak Ibu hitung dulu. Nah, di sini saya sudah buatkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa unduh ya, nanti banyak sekali filenya. Ini nanti saya masukkan ya, nanti bisa Bapak unduh mulai dari K7, K7A. Ini ada yang manual ya, saya buatkan manual. Mungkin Bapak Ibu ada yang tidak sesuai sehingga perlu males mikir gitu ya. Nah, ini nanti bisa diunduh di bawah video ini, di kolom deskripsi diunduh saja, sudah lengkap semuanya. Nanti saya bahas di sini ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu, kita akan ngecek satu persatu ya. Baik, kita hitung pertama, hitung penerimaan dan penarikan selama 1 tahun anggaran. Ingat, ini tanpa silpa ya, ini tanpa silpa. Kita tidak bahas silpa dulu, kita bahasnya masih bos reguler ya. Hitung penerimaan dan penarikan selama 1 tahun anggaran 2022. Baik, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, bos reguler tahap 1 saya penerimaannya yaitu di bulan, bukan milik saya ya, ini milik teman-teman, saya pinjam. Ini Februari, Juni, dan juga Oktober. Nah, kita masukkan coba penerimaan di tahap 1 saya, terima dana bos tahap 1 yaitu 86.625.000. Coba kita cek 86.625.000. Oke, ini aman ya, ini aman, tidak ada identitas. Jadi saya hilangkan identitas karena menyangkut identitas seseorang, tidak diperbolehkan. Di sini terima dana tanggal 14 Februari. Oke, sudah sesuai ya. Nanti Bapak Ibu bisa contoh ya, seperti milik saya ini. Untuk contohnya sudah saya sisipkan di link deskripsi. Lalu ada bulan Juni tanggal 3, penerimaan tahap 2, terima tahap 2 ini yaitu 108.972.326 ya, 128.972.326. Oke, sudah sama ya. Lalu di bulan Oktober penerimaannya sama ya, sama dengan tahap 1 bulan Oktober. Oke, kita cek 11 Oktober 86.625. Oke, kita cek Bapak Ibu. Di sini total penerimaan saya 282.222.326 dalam 1 tahun. Padahal kalau perhitungan saya di sini sesuai dengan anggaran pertama Arkas, bisa Bapak Ibu lihat di sini. Bos reguler di Arkas dan bos reguler online atau bos online itu ada perbedaan anggaran terpotong, yaitu 6527674 yang letaknya di bos tahap 2 dikarenakan ada silpa. Maka sehingga penerimaan saya yang harusnya 115 terpotong menjadi 108.972.326. Oke, kalau kita lihat di sini, di sini 108.972.326. Oke, nah di sini sudah sama. Oke, perhitungannya berarti saya penerimaannya bos reguler tahap 2 ini bukan yang 115 tapi 108.972.326. Nah, yang akan saya tanyakan di penarikannya nanti.
Oke, ini sudah sama. Yang akan kita bicara bahas nanti yaitu penarikan tahap 2 dan penerimaan di transfernya itu, apakah Bapak Ibu itu sama, yaitu 115 500 atau 108.972 ya. Maka silakan Bapak Ibu cek di buku pembantu banknya, di Arkas ya, buku pembantu bank. Ya, silakan Bapak Ibu cek di buku BKU dan pembantu, buku pembantu bank, bos reguler di tahap 2. Saya tahap 2 penerimaannya kapan ini? Penerimaannya 3 Juni ya, maka saya pilih yang Juni, bulan Juni. Oke, lalu saya print. Nah, di sini penerimaan saya tahap 2 itu sudah terpotong ya, sudah saya potong. Nah, yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah memasukkan sesuai dengan yang terpotong, atau Bapak Ibu menerima total penerimaannya itu yang dimasukkan itu sebelum terpotong? Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Ini saya seharusnya kan 115.500, tapi yang saya terima yaitu 108. Maka yang saya masukkan yang ini, bukan yang ini, di buku pembantu banknya. Silakan Bapak Ibu cek ya, apakah Bapak Ibu sudah sesuai yang terpotong atau yang tidak terpotong, karena ini akan mempengaruhi pada saat realisasi atau peng-SPJ nanti, sehingga sisa anggaran Bapak Ibu akan otomatis terdeteksi yang ini, kalau yang ini yang dimasukkan di penerimaan transfer atau penerimaan dana BOS ya. Silakan Bapak Ibu cek. Nah, lalu yang kedua, kalau memang yang Bapak Ibu masukkan ini yang sesuai, yang terpotong, maksudnya kalau Bapak Ibu ada yang terpotong ya, tapi kalau tidak ada yang terpotong enak, lebih lebih enteng gitu. Tapi kadang-kadang banyak yang bermasalah karena anggarannya terpotong tapi dimasukkan penerimaan sesuai dengan seharusnya, atau yang terpotong 40% ini, bukan yang terpotong tapi yang penuh ya, padahal anggarannya terpotong gitu loh, sesuai dengan BOS Kemdikbud. Kita cek BOS Kemdikbudnya. Kalau kita lihat BOS Kemdikbud, nah di sini ini BOS Kemdikbud saya penerimaan ya, konfirmasi dana, ini kan terpotong nih ya kan, ini terpotong. Jadi saya tidak memasukkan yang 115 penerimaannya, tapi yang 108 sesuai dengan yang di BOS Kemdikbud. Nah yang ini, nah ini penerimaan saya tahap 2. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sesuai dengan yang terpotong, Pak, saya sudah memasukkan anggaran penerimaan. Ini penerimaannya bukan penarikan. Penerimaan itu sudah sesuai dengan yang terpotong, tapi masih tidak sesuai. Oke, kita akan bahas selanjutnya. Kita masih dalam step by step. Oke, baik. Kalau memang Bapak Ibu sudah memasukkan yang sesuai ini, tapi kok masih tidak sesuai anggarannya, kita lihat lagi di sini. Ya, masih ada 1, 2, 3, ada beberapa step lagi. Oke, kita lihat. Nah, anggaran yang pertama yang akan kita bahas yaitu anggaran yang selanjutnya yaitu penarikannya. Oke, penarikan saya di bulan Maret, April 2 kali ya, Juni sama November. Oke, kita masukkan penarikan pertama yaitu bulan Maret. Kita masuk ke Arkas ya, kita masuk ke BKU dan pembantu,
lalu kita masuk ke, ingat yang kita lihat, yang kita cek yaitu buku pembantu bank, bukan tunai atau BKU ya. Sebenarnya bisa saja, tapi ini mempermudah, jadi tidak apa ya, mencari lagi, langsung aja bank karena lebih simpel ya kan. Kita masuk bus reguler, lalu pilih, karena penarikan saya di bulan Maret ya, kita bulan yang pertama di bulan Maret, kita masuk, langsung kita print saja. Nah, di bulan Maret ini saya ada tarik tunai 81747.360. Oke, saya copy 81747.360. Saya masukkan sini, saya hilangkan titiknya ya biar tidak jadi bermasalah. Nah, 81747.360 ini penarikan pertama di bulan Maret. Ini masuk pada tahap 1 ya, saya penarikannya tahap 1, saya kasih warna kuning ya biar tahu ini bahwa ini adalah saya penarikannya di tahap 1. Nanti akan ketahuan Bapak Ibu, bisa di apa namanya, di ini analisa ya. Oke, tahap penarikan pertama saya di tahap 1, karena tahap 1 sebagaimana yang kita tahu untuk Arkas itu yaitu 3 bulan, Januari, Februari, Maret ya. Ini bulan 1, ini tahap 1. Tahap 2 ini kalau kita lihat sampai bulan Agustus ya, sampai bulan Agustus. Lalu yang ini sisanya. Oke, nah ini ya bagiannya seperti ini. Nanti kita bahas dulu penarikan ini untuk biar mempermudah Bapak Ibu. Baik, pada bulan Maret ini ada penarikan cuma 1 kali di tahap 1, yaitu hanya 81747360. Oke, lalu di bulan April ada penarikan lagi 2 kali, 1 dan 2 ya, bulan April itu 2. Oke, bulan April tanggal 27, tanggal 27. Oke, kita masuk ke Arkas, kita pilih BKU dan pembantu, kita pilih buku pembantu bank, bulan April kita pilih, lalu kita print saja. Nah, di sini ada penarikan ya 2 kali, penarikan kedua dan ketiga sama-sama tanggal 27, yaitu 69, pertama 692640. Saya copy saja biar cepat ya. Penarikan ini saya hilangkan titiknya. Oke, lalu yang kedua, penarikan yang kedua yaitu 3.885.000. Saya hilangkan titiknya biar tidak merubah format ya. Nah, ini penarikan yang kedua dan ketiga terjadi di bulan di tahap 2 ya, masih tahap 2. Lalu ada lagi di bulan Juni ya, di bulan Juni kita masuk ke Arkas, buku pembantu dan pembantu, buku pembantu, BKU dan pembantu, kita pilih bank, pos reguler, kita masuk ke bulan Juni karena penarikannya bulan Juni ya, kita print saja. Nah, di sini bulan Juni tarik tunai ya, kita bahas yang tarik tunai ya, walaupun di sini ada terima. Tadi kita sudah bahas penerimaan, tapi di sini yang saya bahas yaitu penarikannya dulu, yaitu tanggal 23. Saya copy,
Saya hilangkan titiknya biar tidak mengganggu format ya. Nah, oke. Ini penerimaan penarikan di ada 3 kali ya. Penarikan di tahap 2. Ingat, bukan penarikan tahap 2 tapi penarikan di tahap 2. Ingat ya, beda ya. Saya lakukan penarikan di tahap 2, bukan penarikan tahap 2 atau tahap 1, tapi penarikan di tahap 2. Oke. Terjadi di tahap 2. Karena tahap 2 itu sampai Agustus. Lalu kalau Bapak Ibu lihat di sini ada kurang 1 ya. Di sini kita bulan November ada ya. Kita masuk di Arkas, dulu. Lalu buku pembantu, kita pilih buku pembantu bank, pos reguler. Kita pilih November. Lalu kita print saja. Nah, ada penarikan bulan November. Saya masukkan bulan November, saya paste, saya hilangkan titiknya karena tidak, kenapa kok saya, sebenarnya kalau saya sih otomatis ya, cuman Bapak Ibu mungkin nanti akan takut mengganggu aplikasi. Kalau tinggal copy paste, hilangkan titiknya dulu. Nah, ini di tahap penarikan di tahap 3, bukan penarikan tahap 3, penarikan di tahap 3, terjadi di tahap 3. Oke. Setelah ini kita masukkan sehingga totalnya sudah balance ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di sini 282, 222, 326. Terus di penarikan 282, 222, 326. Nah, sebenarnya ada penarikan lagi saya di bulan Desember, yaitu setor tunai dan tarik tunai. Nah, itu nanti kita bahas yang lain ya. Nanti maksudnya kita bahas setelah kita pembahasan ini, nanti pasti akan berhubungan ya. Nah, oke. Selanjutnya setelah kita memasukkan penarikan, kita lalu memasukkan penggunaan. Maka di sini kita rekap penggunaan ya, saldo penggunaannya. Ingat, pengeluaran atau penggunaan ya. Penggunaan atau pengeluaran sama saja, per bulan berapa. Oke, kita masukkan per bulan. Nah, pada tahap 1, bulan 1 Januari, Februari, Maret, saya nol, nggak ada penarikan sama sekali ya, nggak ada pengeluaran atau penggunaan sama sekali, karena saya baru di ACC April atau baru disetujui Arkas saya itu April, sehingga saya lunasnya pembelian di bulan Maret, di bulan Februari itu lunas dibayar di bulan April semuanya, sehingga ini nol. Kalau kita lihat di tahap 1 ini ya, ingat perhitungannya sesuaikan dengan tahap ya Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu pembeliannya itu mungkin morat-marit ya, atau apa bahasa morat-marit, tidak karu-karuan ya, mungkin ada yang di pembelian tahap 2 dimasukkan di tahap 1, pembelian di tahap 2 dan lain sebagainya. Intinya kita sesuaikan dengan tahap sesuai dengan sistem di Arkas. Baik, silakan Bapak Ibu masuk di Arkasnya. Di sini yang akan kita pilih yaitu buku pembantu kas tunai. Buku kas tunai kita buka mulai Januari sampai Desember ya. Kita cek Januari sampai Desember. Di sini per tahap dulu ya, saya bahas per tahap. Nah, pada pembantu tunai, pada kas tunai pembantu tunai saya di bulan Januari nihil, tidak ada pengeluaran. Yang dihitung itu yang ini ya Bapak Ibu, pengeluaran tidak ada
alias 0 pada bulan Januari. Lalu pada bulan Februari, ini kas tunai ya yang kita lihat. Pada bulan Februari, kalau Bapak Ibu lihat, Februari pengeluaran 0 juga. Lalu di bulan Maret pengeluaran 0 juga, walaupun ada saldo, tapi tidak ada pengeluaran. Yang kita hitung adalah pengeluaran, bukan saldonya ya. Maka di sini saya hitung, yaitu penarikan tahap 1, maaf ini 0 ya, ini 0, maka saya nolkan. Kemudian saya masuk pada menu di sampingnya. Nah, di sini penarikan tahap 1 ya, tahap penarikan di tahap 1 itu 81747 360. Coba. Nah, penarikannya 81747 di tahap 1, bukan penarikan tahap 1 ya, tapi di tahap 1. 81747 360 karena penarikan saya bulan Maret ya. Lalu penggunaan di tahap 1 0 ya, 1 2 3 0, di sini 0. Maka kalau kita lihat di sini saldo tahap 1 itu 86625 juta saldonya ya. Saldo tahap 1 kita lihatnya di BKU. Kalau BKU Bapak Ibu ada bunga atau pajak, maka silakan dikurangi ya. Tapi di sini saya saldonya tidak ada bunga dan pajak. Kalau Bapak Ibu lihat, ini ngeceknya di BKU ya. Nah, coba Bapak Ibu lihat buku kas umum bulan Maret, karena tahap 1, akhir tahap 1 itu kan bulan Maret, itu 86625.000. Kita coba cek 86625.000. Nah, sudah sama karena tidak ada pembelian. Jadi kalau Bapak Ibu semisal ada bunga dan pajak, bunga bank atau pajak bank, silakan dikurangi, atau ada sisa saldo tahun lalu, silakan dikurangi itu dulu. Lalu ketemunya sama enggak saldonya dengan perhitungan Bapak Ibu di sini. Ya. Silakan dikurangi lagi. Nah, kalau ada selisih, sudah dikurangi bunga bank, sudah dikurangi pajak bank, sudah dikurangi saldo awal tahun, kemungkinan kok masih ada selisih, kemungkinan di sini ada yang salah. Ya, silakan dicek lagi, atau di penggunaannya yang salah. Ya. Jadi ini harus sesuai saldo tahap 1-nya. Lalu sisa kas tahap 1 kita lihatnya di buku tunai bulan Maret. Buku kas tunai bulan Maret, yaitu 81747 360. Coba kita cek 81747 360. Oke, sudah sama. Berarti kita tahap 1 sudah balance. Ya, sudah balance Bapak Ibu. 81747 360 sudah balance. Nah, tahap 1 kita anggap sudah beres, alias down ya, sudah beres. Sekarang kita masuk ke tahap 2. Tahap 2. Pada tahap 2 ini, ya, ingat, yang saya masukkan adalah yang sudah dipotong penerimaannya di Arkas sesuai dengan di BOS online ya. Di sini sudah sesuai. Lalu saya masukkan juga penarikan di tahap 2. Ingat, penarikan di tahap 2, bukan penarikan tahap 2-nya, tapi penarikan di tahap 2. Tahap 2 itu mulai kapan? Mulai April sampai Agustus. Berarti yang saya tarik di sini, walaupun ini milik tahap 1, tapi periodenya saya masuk di periode tahap 2 ya. Walaupun seandainya ini kan saya ambilnya milik tahap 1, Pak. Nah, bukan itu yang saya hitung di sini.
kita hitung yang sesuai dengan penarikannya pada periode berapa. Walaupun ini milik tahap 1, tapi kalau penarikannya di tahap 2, maka ini akan menjadi zona tahap 2. Maksudnya seperti itu. Oke, langsung saja kita masukkan di penggunaan tahap 2-nya. Pada penggunaan ini kita masuk di sisa buku kas tunai ya, buku tunai pembantu tunai. Di sini bulan April ya, kalau Bapak Ibu lihat ini aman ya, karena tidak ada identitas sudah saya hilangkan biar tidak banyak-banyak edit Bapak Ibu, kasihan. Nah, pada April itu ada pengeluaran atau penggunaan ya, ini pengeluaran yang kita hitung itu yang ini ya Bapak Ibu, bukan yang saldonya. Nah, pengeluarannya itu 86311741. Coba kita masuk ke sini, saya copy, saya masuk di sini, lalu saya hapus. Nah, sudah. Lalu penggunaan tahap 2, penggunaan bulan Mei, ini bulan April, ini Mei, apakah Mei ada? Kita lihat Mei tidak ada ya, tidak ada pengeluaran. Ingat yang kita cek di buku kas tunai pada kolom pengeluaran ya, yang kita cek. Lalu pada kas tunai Juni, nah untuk kas tunai Juni ada pengeluaran yaitu 38650.144. Kita masuk di sini pada bulan Juni. Nah, Juni sudah, apakah Juli masih ada transaksi pengeluaran? Ada ya, Juli ada transaksi pengeluaran yaitu 20 juta sekian. Kita copy saja, kita masukkan di sini. Nah, bulan Juli sudah, lalu kita masukkan yang bulan Agustus. Oke, masih di sini kita masukkan 46 juta sekian. Oke, pengeluaran di tahap 2 sudah kita masukkan. Lalu di sini sisa kas tahap 1 ya, cara memasukkannya. Sisa kas tahap 1 ditambah penarikan di tahap 2 ya. Ingat, ini tadi penarikan di tahap 2, tapi karena kita ada sisa kas ya, ini sisa kas yang kita masukkan, sisa kas di tahap 1, sisa kas tahap 1 ditambah penarikan di tahap 2 yang kita masukkan di sini. Jadi 8174 ya, kalau kita kalkulatorkan biar sama-sama enak ya kita lihatnya, karena kita sama-sama belajar. Sisa kas tahap 1 itu 81747, kita masukkan 81747 360 ditambah penarikan di tahap 2. Penarikan di tahap 2 itu mana? Kita lihat di sini. Nah, penarikan di tahap 2 itu ada berapa? 1 2 3, ada 3 ya, ada 3 penarikan di tahap 2. Bukan penarikan tahap 2, tapi penarikan di tahap 2. Ya, kita tambah 692 640 ditambah 3885 000 ditambah 108 972 326 sama dengan, nah berarti yang kita masukkan di sini yaitu 195279. Saya copy aja ya biar cepat. Oke, saya masukkan di sini
Nah, 195.297.326. Oke. Nah, penggunaan tahap 2 sudah otomatis ya di sini karena saya berdasarkan bidangnya di sini. Tahap 2, penggunaan tahap 2 otomatis yaitu April sampai Agustus. Ya, yang terhitung. Sudah otomatis sehingga Bapak Ibu tidak usah merubah-rubah karena nanti akan bingung. Nah, lalu di sini kita lihat Bapak Ibu sisa belum tarik tunai itu 300. Benar nggak sisa belum tarik tunai itu 300? Kita lihat di sini. Maaf, di buku pembantu bank ya, di buku pembantu banknya. Kita lihatnya itu di buku pembantu bank. Cara melihat sisa belum tarik tunai, maksudnya itu yang belum tertarik ya. Kalau kita lihat di sini sisa 300. Silahkan cek di buku pembantu bank ya, buku pembantu banknya bisa cek. Kalau Bapak Ibu ini kalau bunga dan pajak tidak masuk pasti sudah sesuai dan tidak ada saldo awal tahun ya, kalau kita lihat di arkasnya. Nah, di sini ya, ini saya blur bulan Agustus ini kan akhir tahap ya, akhir tahap maksud saya, yang dicek itu akhir tahap. Akhir tahap 2 itu kan Agustus. Di sini sisa 300. Sudah sesuai. Karena saya tidak ada bunga dan pajak bank yang tidak saya masukkan di Arkas. Sehingga akhir tahun saldonya itu sama. Ya, 300.000. Oke, sudah sama ya. Sudah sama dengan yang di Arkas saya, di hitungan manual saya. Sudah otomatis. Nah, lalu saldo tahap 2 di sini. Ini kita ceknya di BKU ya. Yang sini kita cek di BKU. Ya, kita cek di BKU. Sisanya itu 3626.307. 3626.307 sudah sama BKU saya. Lalu kas saya, perhitungannya pasti harus balance Bapak. Ini ditambah ini, hasilnya pasti ini. Nah, kalau tidak sesuai pasti ada kesalahan input atau pasti ada kesalahan sistem gitu ya. Ini ditambah ini pasti hasilnya ini BKU. Ini ditambah ini hasilnya BKU. Ya. Ini pasti BKU-nya harus sama. Kalau kita cek di BKU buku kas umum ya pasti hasilnya ini. Ini karena bank, ini juga bank. Nah, kalau banknya Bapak Ibu ada bunga dan pajak, silakan dikurangi, hasilnya sama enggak? Seperti ini. Nah, lalu karena sisa kas saya harusnya 3326307. Kita lihat di sisa kas saya bulan Agustus. Ini ya. Sisa kas saya 3326307. Sudah sama. 3326307 sudah balance. Nah, tahap tahap 2 sudah done alias sudah selesai. Oke. Maka di sini kita masuk ke tahap 3. Tahap 3 di sini mulai di bulan September, Oktober, November dan Desember. Ingat, untuk menyelesaikannya ini Bapak Ibu harus sudah beres semuanya, tidak ada permasalahan, mulai 1 dan 2 sudah balance, sehingga kita bisa mengatasi BKU yang tidak sesuai dengan keadaan atau mencari permasalahan selanjutnya. Ini sudah saya tahap ya, sudah saya analisa untuk menyelesaikan tahap 2, tahap 3 harus sudah sesuai, 1 dan 2 ini sudah balance permasalahannya ya. Lalu saya masuk ke sini, penggunaan di tahap 3 ini. Kalau kita lihat di kas tunai ya. Tahap 3 pada bulan
September tidak ada pengeluaran, kemudian di bulan Oktober juga tidak ada pengeluaran, baru di bulan November saya ada pengeluaran, yaitu 667642 028. Oke, kita masukkan juga aja dulu bulan November. Nah, sudah. Lalu di bulan Desember ada penggunaan atau pengeluaran di bulan Desember, yaitu 30 sekian. 30 sekian ini kita masuk di bulan Desember. Kita hilangkan titiknya. Nah, oke. Nah, sudah ya, kita sudah memasukkan semuanya. Oke. Oke, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini hasil akhirnya ini kan berbeda ya. Berbeda, 288 ini 282. Harusnya kan sama ya. Nah, ini nanti kita bahas setelah kita akan bahas sebelahnya dulu ya. Sisa saldo tahap 2 ya, sisa saldo kas tahap 2 kalau Bapak Ibu lihat di sini, yaitu 33 saldo kas tahap 2. Ini ya, sisa kas tahap 2. Kita hitung dulu. Sisa saldo kas tahap 2 itu 3326 307 ditambah penarikan di tahap 3. Ada berapa penarikan tahap 3? Cuma satu saja, yaitu 86. Saya tambah 86 925 kebanyakan ribu. Oke, sama dengan, nah kita masukkan dulu aja. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sisa belum tarik tunai ya, sisa belum tarik tunai di rekening bank ya, kita cek di buku pembantu banknya 0 ya, saldonya 0, alias tidak ada penarikan apapun ya. Di sini 0, sudah sesuai di sini, sudah sesuai 0 ya, sisa belum tarik. Tapi kan ada minus di sini. Minusnya itu dari mana kan gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat ada minus di sini. Oke, maka kita kembali lagi di sini. Tadi saya bilang saya ada store tunai dan tarik tunai. Kita lihat di buku di buku pembantu banknya. Nah, store tunai dan tarik tunai ini adalah milik Silpa, sehingga tidak terhitung di Arkas. Padahal saya sudah store tunai, kemudian saya tarik tunai, itu tidak terhitung di Silpa. Dianggap ini adalah Silpa saya 6527674. Kita lihat Silpanya 6527674 ya. Ini adalah store tunai, tarik tunai, hanya untuk formalitas ya kemarin. Nah, berarti pada penarikan ini kan penarikannya dengan Silpa ya kan, penarikan saya ini dengan Silpa Bapak Ibu. Berarti saya kurangi ya, saya kurangi penarikan saya di sini ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita lihat dulu ya, sisa saldo kas harusnya kan 0 ini, tapi di sini ada minus. Kita kurangi dulu, yaitu penarikan saya 86925 ribu dikurangi Silpa yang saya masukkan 6527 674 sama dengan, nah
Yang saya sesuaikan dengan Poskemdikbud itu penarikannya yaitu 8397 ya. Di sini saya masukkan 8397.326. Oke. Nah, maaf ya, bukan di sini tapi di penarikan ini. Sorry. Penggunaan atau pengeluaran ya. Yang saya masukkan itu yang ini, Bapak Ibu, maaf. Yang penggunaan ya, bukan yang di sini, bukan penarikan tapi penggunaan 30014 953 yang ini ya. Saya tadi salah. Lalu saya kurangi silpanya dengan silpa 6527 karena ini adalah penggunaan silpa ya, 6527674 yang terpotong ya, maksud saya yang terpotong. Nah, yang saya masukkan harusnya 23 sekian yang saya masukkan di penggunaan ya. Ini nah, otomatis sudah sama. Di sini totalnya 28222.326 sudah balance ya, mulai awal sampai akhir. Oke, kita lihat di buku kasnya, buku kas saya, buku pembantu kas akhir ya, sisanya 0. Ini bulan Desember ya, sisanya 0, sudah sama 0. Kita lihat di sini sisa kas 0, sisa bank ya, sisa belum tarik tunai atau buku bank itu 0, berarti saya sudah menggunakan semuanya. Kita cek di buku pembantu bank 0 ya, buku pembantu bank Desember 0. Lalu BKU saya kita cek 0 juga. Saya cek di BKU kas umum, kita cek 0. Nah, ini sudah 0 semuanya, sudah balance ya, sudah balance semuanya. Maka di sini saya sudah sesuai. Nah, kalau memang tadi ada Bapak Ibu ada minus, Bapak Ibu cek dulu apakah penarikannya itu sudah sesuai ya. Mulai awal tadi saya sudah sampaikan, jadi tahap 1, 2 harus diselesaikan dulu, baru ke tahap 3 ya, tahap 3. Lalu hitung penerimaan bila sudah, kemudian silakan restore Arkas di bulan September untuk permasalahan ya yang tidak sesuai, karena 31 Januari masih lama ya, sehingga Bapak Ibu masih bisa memperbaiki. Kemudian hitung penerimaan dan penarikan selama 1 tahun anggaran 2002. Lalu kalau penarikan dan penerimaan sudah balance ya, apakah Bapak Ibu pengeluaran atau penggunaan sesuai dengan anggaran sesuai dengan penarikan yang sesuai anggaran BOS online. Kenapa kalau saya bilang sesuai anggaran BOS online? Karena Arkes ini yang kita anggarkan itu kan 1 tahun, padahal itu ada silpa, maksud saya kan itu. Jadi silakan Bapak Ibu lihat semuanya, kenapa kok tidak sama gitu ya. Silakan, apakah anggaran yang Bapak Ibu belanjakan atau keluarkan sudah sama dengan anggaran BOS online, maksudnya itu penerimaannya, penarikannya gitu ya. Jadi di sini saya sudah memecahkan masalah yang ini, jadi silakan cek Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini terkait penarikan, penerimaan dan penggunaannya.
Nanti ini bisa Bapak Ibu unduh ya. Nanti Bapak Ibu bisa di sini saya sediakan penarikan, kan mungkin Bapak Ibu sampai 10, 11, ini ada 15 ya, 15 page. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan, ikuti pelajari dulu yang saya sampaikan ini, lalu baru Bapak Ibu menggunakan dengan milik keadaan Bapak Ibu dengan teknik yang saya berikan ini. Ya, itu untuk cara mencari perhitungannya. Lalu ini perhitungannya. Nah, lalu ini bos Kemdikbudnya. Bos ke sisa tahap 3 sudah 0 ya. Nah, ini perhitungan manual bos Kemdikbud atau bos online ya. Biasanya Bapak Ibu kalau bos online ya, bos online atau bos Kemdikbud beda-beda ya penyebutannya. Bos online manual ya, bos online manual gitu aja. Apakah sudah sama? Nah, caranya bagaimana? Kalau Bapak Ibu masuk ke bos Kemdikbud atau bos online, silakan cek lagi ya, apakah pembahasan bos kita itu sudah sama gitu ya. Kita akan masuk ke bos online. Nah, perhitungan manualnya ya. Kita masuk di perhitungan manualnya. Oke, kita akan masuk ke perhitungan bos manualnya sebelum masuk bos Kemdikbud. Nah, di sini adalah bunga dan pajak bank ya, saya masukkan pisah. Lalu di sini ada terima dana tahap 3. Kalau kita lihat di sini rekap bos reguler 86.625.000 ya, sama. Lalu sisa dana tahap 2, sisa dana ya, sisa dana itu sisa saldo kas tunai tahap 2 itu 3626.307. Kita lihat di sini sisanya berapa? 3626.307 ya. Saya ngeceknya di BKU. Kenapa? Karena tidak ada bunga dan pajak ya. Saya tidak ada bunga dan pajak, sehingga kalau ini saya masukkan totalnya ini ya. Tapi kalau ada bunga pajak yang Bapak Ibu masukkan, yaitu yang sisa belum tarik berapa, lalu kas tunainya berapa dijumlah, itu yang dimasukkan di bos online sisa dananya 3626.307. Karena memang di sini saya sisa kas tunai itu 3326.307, dan sisa yang belum tertarik di buku pembantu bank ini adalah anggaran bos ya, yang belum saya tarik tapi berada di buku pembantu bank. Ketika saya jumlahkan itu totalnya sama, 3626.307, 3626.307 sudah sama. Nah, sehingga jumlahnya ketemu 92.51307. Nah, lalu direalisasi bos K7A atau laporan ringkas ya, pembelian atau pengeluaran di K7A itu 92.551. Dari mana saya tahu ini 92.51307? Bapak Ibu bisa lihat di sini pengeluarannya berapa ya. Karena tadi kan saya ada ini ya, ada setor tunai dan tarik tunai, maka saya kurangi. Sehingga penggunaan tahap 3 saya itu 92.51307 penggunaannya. Ya. Penggunaan itu 92.51307. 92.51307 bisa cek juga di K7A atau laporan rekapitulasi ya, rekapitulasi realisasi penggunaan. Di sini juga sudah sama saya 92.51307, sehingga bos saya di laporan di sini di manual saya 92.551. Kalau saya kurangi jumlah sisa ini ya, dari ini dengan realisasi ketemunya 0, maka sudah balance. Di sini saya tahap 3 sudah sesuai, sudah 0. Nah, kalau kita lihat di bos online-nya ya, di sini
bos online saya 0 juga. Ini bos online saya sudah 0 ya, sudah sama. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau penerimaannya Bapak Ibu itu sudah sesuai enggak gitu loh. Penerimaan di Arkas dan di Boskemdikbud itu sudah bos online itu sudah sama apa tidak? Kalau di sini kan saya sudah sama. Kalau Bapak Ibu lihat di penerimaan, nah ini sudah sama ya dengan yang di Boskemdikbud saya, data bos online penerimaannya. Penggunaan sudah sama enggak penggunaan saya ini dengan di Boskemdikbud? Coba kita lihat di penggunaan ya, ini penggunaan saya. Nah, coba kita samakan, penggunaan tahap 1 0, di sini 0 juga penggunaan tahap 1. Lalu penggunaan tahap 2 191.971 019. Nah, sama ya kan. Lalu penggunaan tahap 3 90.251.307 sudah sesuai ya. Ini 307 sudah sama. Jadi sudah sesuai ya. Sudah balance Bapak Ibu. Lalu kalau kita lihat lagi di sisanya, sisa 86.625.000, kita cek sisa 86.625.000 ya di BKU nya, karena tidak ada ya saya ya, nggak ada pajak bunga juga, bunga pajak, sehingga saya balance begitu. Lalu sisa tahap 2 3626 307, apakah sudah sama? 307 sudah sama. Lalu sisa saldo kas tahap 30, apakah sudah sama dengan bos online? Sudah sama. Nah ini, nah kalau kita tarik ke bawah, ini adalah laporan saya, laporan manualnya ya. Jadi saya sudah sesuai Bapak Ibu di sini. Bos online manual sudah sama, rekap bos reguler perhitungan juga sudah sesuai. Nah, lalu sekarang kita akan masuk ke tahap terakhir, yaitu K7 atau laporan rekapitulasi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di laporan rekapitulasi di sini, nah ini Bapak Ibu ada minus enggak kira-kira gitu ya, ada minus atau tidak? Kalau ada minus, pasti Bapak Ibu kemarin ada permasalahan di antara 1 dan 2 ini. 3 ini jarang ya, mungkin kalau 3 itu 20%. 20% itu dikarenakan apa ya, ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai, mungkin seperti itu. Anggarannya harusnya 60 juta, dikarenakan kan harusnya ada pemotongan anggaran, mungkin ada silpa gitu ya, sehingga Bapak Ibu pembeliannya itu melebihi anggaran gitu ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi apakah Bapak Ibu di sini seperti itu permasalahannya? Untuk K7A ini, di sini saya sudah siapkan Bapak Ibu perhitungannya. Ini ya laporan K7 dan K7A contoh. Nah, ini K7 ya, sudah saya siapkan. Ini tadi buat contoh ya, sehingga sisa dananya bos 0, sisa kas tunai 0, sisa bank 0. Kalau Bapak Ibu bisa mengikuti, bisa download saja. Jadi ini K7 dan K7A sudah saya ini copy ya, ini copy sekolah, ini nomor surat. Jadi Bapak Ibu tinggal isi aja datanya. Dan ini K7A, kalau Bapak Ibu ngecek di sini ya, SPTJM K7. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan NPSN nya berapa, ini sudah sama ya. Jadi seperti ini, saya buat seperti ini, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan saja dengan keadaan Bapak Ibu, sekolahnya Bapak Ibu. Nah, ini K7A nya seperti ini. Nah, K7A saya seperti apa? Kita lihat.
Nah, di sini saya sudah siapkan di sini. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan angkanya saja di sini. Contohnya di sini ini kalau yang tidak ada angkanya dihilangkan, nggak usah nol, nggak apa-apa ya. Contoh di sini saya ada contoh, saya masukkan di pembiayaan ya, di pembiayaan administrasi kegiatan sekolah. Nah, ini 0, ini 408591 di pengembangan standar isi ya, karena di sini ada 8. Kalau saya buat ada 8 ya, ada 8. Nah, tapi di sini saya mulai dari kedua, pembiayaan administrasi. Saya contohkan ya, 408.591. 591 balik 591 408.591. Lalu di pengembangan sarana dan prasarana sekolah ada ini 12.70500 ya, saya masukkan aja di sini. Nah, lalu di sini ada 392.385. Ini contoh ya, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri, silakan lah. Ini saya contohkan satu aja, nomor 6 ya, 6 di sini. Oh, yang ini tadi pengembangan nomor 5 ya, pengembangan nomor 5. Ini nomor 6. Ini nomor 5. Ini saya hapus dulu. Lalu ini nomor 3 ya, ini nomor 3, nomor 3 bukan nomor 1, nomor 3. Oke, lalu di sini maaf gimana nih, ini 33206 nomor 7 ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini totalnya 13.543.682. 13.543.682 sudah sesuai ya kan. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti masukkan aja sesuai keadaan. Total penerimaan dana BOS periode ini berapa? Silakan Bapak Ibu, penerimaan ya, ingat BOS tahap 3. Jadi di sini saya masukkan BOS tahap 3 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di sini adalah tahap 3. Ya, bukan satu semester karena saya mengikuti tahap. Maka yang saya masukkan tahap 3. Kalau SPTJM ini yang saya masukkan yaitu semester 2 karena sudah sesuai atau habis ya di tahap ini. Nah, maka silakan Bapak Ibu ikuti seperti itu bisa kalau Bapak Ibu ingin. Nah, ya seperti itu. Nah, itu adalah cara-cara menyesuaikan anggaran. Nanti Bapak Ibu bisa unduh aplikasinya di bawah kolom deskripsi ya. Ini sudah otomatis Bapak Ibu, jadi nanti akan Bapak Ibu nggak usah bingung takut terhapus ya. Ini di sini sudah anti hapus, maksudnya itu yang Bapak Ibu fokuskan hanyalah di kolom ini aja. Di sini saya buat umum ya, sehingga bisa dibuat untuk siapa saja. Oke. Nah, lalu kalau K7 ini sudah sesuai, untuk minggu depan saya akan membahas tentang register tutup kas. Di sini register tutup kas itu sudah saya buatkan, tinggal nanti Bapak Ibu
apa namanya itu register tutup kas. Nah, seperti ini register tutup kasnya Bapak Ibu. Ya. Register tutup kas. Jadi ada register tutup kas dan pemeriksaan kas atau K7B dan K7C. Ini K7C, ini K7B. Jadi untuk minggu depan saya akan bahas biar Bapak Ibu tidak bingung. Ini sudah otomatis, tinggal Bapak Ibu ngisi aja ya. Ini akan saya bahas minggu depan. Yang penting Bapak Ibu selesaikan dulu mungkin permasalahan-permasalahan, mungkin mumpung belum akhir Januari ya, karena laporan bos itu akhir Januari tanggal 31 ya. Maka silakan selesaikan dulu ya Bapak Ibu. Akhir kata dari saya Bapak Ibu, final semuanya sudah saya lakukan. Di sini saya akan untuk minggu depan atau setelah video ini kita akan bahas register penutupan kas dan register pemeriksaan kas ya. Pemeriksaan kas K7C dan K7B, K7B dan K7C. BC ya. Ini adalah K7 yaitu SPTJM dan K7A yang apa namanya ini rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS reguler. Ini bisa diedit ya, mungkin bisa tahap 2, tahap 1 dan mungkin untuk kegiatan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung ya. Oke. Akhir kata Bapak Ibu dari saya, jangan lupa like, komen. Bila Bapak Ibu banyak ada pertanyaan, kita akan sharing bersama, nggak usah takut. Silahkan untuk bisa menghubungi menghubungi saya di di bawah ini, di layar ini kan ada ya yang namanya Telegram. Bisa Bapak Ibu share saya di Telegram ini, bisa tanya-tanya ya. Setelah itu silakan tanyakan apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu, atau bisa tanya di channel saya langsung di kolom komentar ya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, mungkin saja ini adalah sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, mungkin teman-temannya lagi ya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam satu anggaran.